desce para depois joga na minha cara e faz. What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya agak sedih ya guys ya. Oh no. Jadi hari ini saya akan memberikan edukasi bagi kalian yang treatment bunga by outdoor ya. Jadi sering saya mengajarkan bagaimana efektivitas mentreatment bunga by outdoor ataupun semi outdoor guys ya. Tapi biasanya saya tidak pernah selalai ini guys. Namanya juga matahari ya guys ya. Matahari di rumah kita ini, apalagi di kota Surabaya yang kemarin habis hujan deras ya, tiba-tiba sekarang sudah mulai panas, musim panas lagi. Kemarin sebelum saya akan membuatkan video tentang treatment indoor guys. Kemarin ikannya yang berada di tank ini itu masih baik-baik saja guys ya. Walaupun saya pegang tanknya memang hangat ya, atau waktu malam aja masih terasa hangat atau panas, tapi bukan panas yang banget, hangat-hangat begitu guys. Saya sudah merasa wah ini cahaya matahari di Surabaya mulai kemarau lagi nih, mulai musim panas lagi nih. Padahal kemarin malam ini saya rencana akan memindahkan salah satu ikan gacoan. Ini termasuk salah satu ikan gacoan. Kenapa? Karena cabungnya itu sampai di atas guys ya, di atas punggung ya, dari belakang sampai tengah itu dia ada cabung-cabungnya, itu sudah sampai di atas punggung setiap barnya. Kebetulan ini lokalitinya kalau tidak salah itu Riau guys. Dan ikan ini saya tidak beli guys. Ikan ini saya diberi oleh salah satu teman baik saya guys ya, yang bernama Bro Bima. Sekali lagi saya ingin mengucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf bahkan, karena kelalaian saya sendiri. Ikannya hari ini, siang ini lebih tepatnya saya temukan di antara jam 1 atau jam 2 siang, ikannya sudah meninggal guys. Meninggalnya karena apa? Karena mati kepanasan. Itu saya prediksinya, karena waktu saya eksekusi, saya pegang air di dalam tanknya itu panasnya itu sangat-sangat panas. Oh my god. Seperti kalian itu kalau di rumah misalnya mandi air panas ya guys ya, kurang lebih suhu airnya seperti itu, panas banget ya. Ikannya mati, yang sebetulnya itu saya mau jadikan salah satu gacoan, dan saya ingin membanggakan ya, sedikit membanggakan untuk ownernya yang memberikan ikan ini kepada saya, yaitu Om Bima atau Bro Bima, teman baik saya. Malah meninggoy guys ya, malah meninggal. Bukannya saya rawat makin bagus, malah meninggal sebelum waktunya, karena memang benar-benar murni kelalaian dari saya. Kenapa dibilang kelalaian dari saya? Karena saya yang memeliharanya guys, dan saya yang menempatkan ikan tersebut di sini. Kalau kalian bisa lihat, ini ikannya padahal langsung ini ada sedikit tutupan di atas guys. Bisa dinaikkan secara perlahan kameranya, tapi tetap di sini tidak ada tutupan. Bisa terkena langsung sinar matahari di sini guys ya. Kurang lebih kalau bisa kameranya diputar di sini supaya dilihatkan akuariumnya aja posisinya. Ya. Di sini keadaannya seperti gini guys. Biasanya saya memakai background hitam, tapi karena saya tahu ini terkena matahari secara langsung, saya pakai background putih karena saya tahu Surabaya ini panas guys, mulai panas. Tapi dengan air yang setinggi ini, kalau kalian bisa lihat nih, keraknya masih ada ya. Tak liatin ya. Tak liatin, keraknya masih ada ya guys ya. Keraknya ini sebatas yang hijau-hijau ini guys ya. Airnya tinggi guys. Karena saya memang kalau treatment semi outdoor atau outdoor, saya memberikan debit air itu banyak. Gunanya apa? Gunanya supaya panasnya itu tidak sampai membuat ikannya mati guys. Nah inilah salah satu pengalaman buruk ya guys ya, treatment outdoor yang saya bagikan untuk kalian. Jadi bagi kalian semoga juga bisa bermanfaat. Bisa jangan sampai kejadiannya menimpa ke kalian juga guys ya. Ini saya sangat-sangat sedih, double sedih bahkan, karena ini amanah dari teman saya ya, yang bernama Bro Bima. Sudah membelikan ikan tersebut, itu dia belinya dari Riau langsung guys ya. Riau langsung dia kasih ke saya ya, masih di kelas juvenil, mungkin ikannya di size kurang lebih 26-27 cm guys. Karena kan saya belum ada gacuan juvenil. Bro Bima
mungkin tahu saya belum ada gacuan juvenil yang banyak, karena gacuan saya kan rata-rata di kelas junior dan senior guys. Nah, gacuan juvenil saya minim, mungkin hanya Frankenstein aja. Itu salah satu gacuan saya. Yang kedua, ini calon gacuan, pikir saya bisa terkena matahari langsung itu dengan harapan supaya cepat cabungnya itu pecah menjadi bunga guys. Tapi itu ekspektasi, kalau kalian tidak telaten memeriksa suhu air, ya begitulah, musibah akan terjadi guys ya. Ini musibahnya kali ini terjadi pada saya. Dan ini memang pure atau murni kesalahan saya guys. Karena saya ini harusnya sudah cukup pengalaman. Kemarin malam aja saya sempat pegang sudah hangat. Saya sudah tahu ini cuacanya sudah panas. Padahal pikir saya besok paginya mau saya pindah. Tapi karena kesibukan ada kerjaan ya guys ya, banyak telepon masuk, akhirnya kelupaan lagi. Malah sampai jam 1, jam 2 baru saya mau pindahkan. Tapi saya lihat ikannya sudah mengambang di atas, sudah membusuk guys ya. Baunya sudah amisnya tidak karu-karuan guys ya. Ya itulah pengalaman buruk saya guys untuk treatment outdoor. Bagi kalian, treatment outdoor boleh nggak? Boleh, tapi ya itu resikonya ya guys ya. Ada resikonya, kepanasan, ikannya meninggoy ya. Jadi jangan ditiru kesalahan saya. Jika kalian tahu suhu di kota kalian ini sangat panas, ya setidaknya ditutupin guys ya. Gimana pun treatment sama nyawa itu lebih penting, nyawa ikan guys ya, daripada treatment itu sendiri ya. Jadi jangan ditiru. Ini adalah salah satu contoh yang saya bagikan untuk kalian bisa menambah wawasan ya, treatment outdoor. Saya rasa cukup untuk ini. Nanti saya kasih cuplikannya. Ikannya by the way sudah saya kubur guys, karena memang saya tidak mungkin memakan ikan peliharaan saya sendiri. Dan saya ucapkan sekali lagi mohon maaf sebanyak-banyaknya untuk bro saya Bima. Saya sudah tidak bisa menjalankan amanah dari bro. Ini pemberian dari bro yang sudah susah payah membawa langsung dari Riau ya, malah saya bikin meninggal ya. Ya beginilah guys ya, kalau lalai, kepanasan, ikannya mati padahal kualitasnya bagus. Ini suatu contoh ya guys ya. Jika kalian bermain outdoor, resikonya pasti ada. Karena cuaca ini tidak menentu guys ya. Kadang matahari ini di Surabaya, kadang dia bisa slow panasnya, kadang bisa sangat-sangat panas ya. Ya itulah kelalaian dari saya tidak menyalakan mataharinya guys. Harusnya kemarin malam sudah saya pindah, karena saya sudah merasa cuaca di Surabaya ini cukup panas ya guys ya. Saya sudah sangat merasa cuaca di Surabaya ini cukup panas. Tapi ya begitu, karena lalai. Harusnya kemarin malam sudah saya pindahkan, tapi karena kemarin malam ada kesibukan lain, saya pikir masih aman ikannya. Tadi siang sudah mau saya pindah, masih ada telepon kerjaan. Lalu jam 1, sekitar jam 1 atau jam 2, saya baru ingat mau saya pindah, keburu sudah mati guys ya. Nanti saya kasih cuplikannya juga lah waktu ikannya mati. Oke, terima kasih. Meninggoy sebelum waktunya. Ya langsung kita ganti topik aja guys, karena saya hari ini kurang bersemangat ya. Dalam artian sedih guys, sangat-sangat sedih. Bukan karena ikannya itu bagus atau bagaimana guys. Pertama, saya memang mencintai hewan ya guys ya. Jadi kalau ada peliharaan saya yang meninggal di rumah, pasti saya sedih. Kedua, sedihnya double, karena ini pembelian dari salah satu teman baik, sudah jauh-jauh bawa ikannya dari sono, tempat aslinya, malah saya bikin meninggal ya. Padahal ikan ini baru dikasih sekitar 4-5 harian guys ya. Dan di hari kelimanya sudah meninggal. Oke, kita lanjut aja untuk memberikan edukasi seperti requestan dari kalian guys ya. Mohon maaf kalau hari ini saya kurang ceria guys ya, karena memang
saya tidak bisa memaksa diri saya ceria guys. Saya ingin membagikan edukasi tentang bagaimana kalau ikan kalian yang terlanjur gemuk ya, gemuk seperti saya misalnya, terus bagaimana supaya ikannya bisa proporsional kembali atau bisa slim kembali, tapi bukan sampai kekurangan makan yang kurusnya terlalu kurus ya guys ya. Jadi proporsional itu pas-pas ya, dia slimnya itu pas. Jadi kalau kalian tahu, dulu saya beli ikan piton ini, itu besar guys, sampai berpunuk seperti king guys ya. Karena handphone saya rusak memorinya, saya nggak bisa membagikan before-nya atau sebelumnya guys ya. Bukan karena alasan saya ya. Dulu saya ikan baru masuk pasti saya foto, saya video guys. Karena handphone saya ini memorinya ini bermasalah, semua foto dan videonya hilang, nggak bisa diselamatkan ya. Jadi dulu ikan ini bagi teman-teman di sekitar saya, teman-teman dekat saya pasti tahu, besar banget ya. Sampai pernah saya bilang ini ikan YS atau ikan Arapaima, gemuk banget gitu loh, tebel banget, bahkan dia ada punuknya seperti cacat, seperti king gitu loh, king maru. Tapi bukan, dia bukan cacat kan, karena dia obesitas, karena dari owner sebelumnya dikasih pakan alami terus setiap hari non stop, karena memang ownernya suka ngasih makan ikan guys. Lalu karena saya lihat ikannya bagus, saya beli guys. Besar banget ya, gede segini lah. Kalau kalian tahu ikan koi-koi yang gemuk, ya hampir sama seperti itu. Nah di sini dia sudah kurus, lumayan ideal ini guys. Ini sudah sekitar 90% kurus guys ya. Dulu sebelum kurus, cara saya bagaimana? Kalau Jambi memang tipenya dia tidak sepanjang YS ya guys ya. Kalau untuk lokality Jambi dia itu bantet ya, lebih pendek bantet, memang tipe-tipe gemuk gitu ya, tapi dia memang tipenya begitu ya, seperti red begitulah. Red sampit tipe-tipenya hampir sama seperti gitu ya, ataupun red red barito ya, tipe-tipenya pendek-pendek seperti gemuk, tapi dia memang aslinya seperti gitu ya. Jadi sekarang sudah kurang lebih seperti gini, langsingnya bisa didekatin ya, bagi kalian yang lihat ya. Ya seperti gini kurang lebih, dia memang tipenya ini sudah 90% lebih guys, sudah berhasil. Nah sebelum berhasil tak kasih ya tipsnya begini guys ya. Dulu saya kasih airnya tinggi ya segini, lalu saya beli namanya ini wave maker ya, atau pembuat arus atau ombak ya guys ya. Ini bisa kalian beli mesin ini di toko ikan ya. Jadi dia seperti ada kincirnya ya, kalian bisa lihat, ada kipasnya lah. Nah ini dia bisa membuat arus di dalam tank. Jadi dulu saya pasang ini guys, waktu dia masih gemuk. Supaya apa? Supaya dia ini renang terus, aktif terus ya. Kalau kalian punya ikan gemuk, sudah obesitas, tapi tanknya kecil, lebih susah menguruskannya guys ya. Jadi otomatis ikan itu perlu olahraga seperti manusia. Kalau kurang olahraga ya seperti saya guys ya, gemuk, oh my God. Ya, makan terus tapi jarang olahraga. Kalau saya olahraga mungkin saya bisa kurus. Begitu pula makhluk hidup seperti ikan guys ya. Jadi kita kasih wave maker ya, atau pembuat atau pembikin arus atau ombak ya, disemburkan di atas permukaan air guys. Ini bisa ditempelkan ke kaca, truk, disemburkan ke permukaan air. Nanti tak kasih contohnya. Lalu airnya ditinggiin segini, lalu plus ya kan, ikannya untuk pola makan ikannya itu nggak boleh langsung dipuasain ya, nggak boleh, karena dia biasa kalian kasih makan banyak langsung kalian puasain, nanti ikannya itu jadi lemes ya. Namanya puasa itu harus bertahap ya. Mungkin mulai kita dulu misalnya kalian ngasih porsinya itu banyak banget, mungkin mulai dikurangin ya. Misalnya dulu kalau kalian kasih makan setiap hari itu 2 udang atau 3 udang yang alami, mungkin sekarang kalau untuk diet sudah dikasih 1/4 aja ya. 1/4 tapi setiap hari tetap dikasih 1/4 aja ya. Misalnya kalian yang suka memberi makan ikan kalian itu pakai alami ya, bukan pakai pelet, jadi ikannya nggak bisa makan pelet. Tapi bagi kalian yang ikannya sudah bisa makan pelet ya, itu ya dikasih aja makan pelet guys, dietnya ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video kemarin ya. Cara treatment indoor itu saya ada jelaskan juga sedikit. Jadi kasih aja yang keringan guys ya. Kebetulan di rumah saya tidak memiliki maggot kering ya, jadi ini jangkrik kering ya. Oke, jangkrik kering misalnya
kalau lebih bagus lagi, karena apa? Karena jangkrik kering itu tidak ada lemaknya, ya. Lemaknya bahkan sedikit banget walaupun ada, karena namanya sudah kering guys ya. Keringan begini. Kita kasih aja, misal seperti gini contoh. Nah, kita kasih aja satu gitu ya. Kalau ikannya ini ukurannya kan ikan maru saya ini sekitar 40-41 cm size. Sudah di kelas senior. Mungkin kalau ikan sebesar ini jangan dikasih satu, minimal dikasih yang keringan itu 5 biji lah, kurang lebih 5 biji ya. 5 biji keringan, yang penting dia tiap hari masih ada makan. Dia dikasih keringan 5 biji ya. Seperti gini bisa kelihatan ya ikannya makan ya guys ya, doyan ya. Dan jangkrik kering ini juga bagus karena mengandung pigmen hitam guys. Bagus untuk menjaga barnya yang pudar-pudar agar menjadi lebih tegas ya. Kalian tidak usah niru, keringan apa aja bisa guys. Kalian bisa memakai maggot kering atau udang kering yang saya pernah sebutkan ya. Lalu dikasih makan pelet. Kalau di rumah kan saya pakai pelet booster guys. Terserah kalian, kalau di rumah kalian ada pelet apa aja, dikasih makan pelet tapi porsinya sedikit-sedikit. Selama 1 minggu dulu dikurangi porsi makannya guys, tanpa puasa. Nanti setelah melewati 7 hari ya, mulai dikasih makan per 2 hari sekali guys. 2 hari sekali baru dikasih makan yang kering-keringan ya. Oke, selama 1 minggu ya. Nanti dalam 1 minggu dikasih pakan alami, entah itu cacing tanah ataupun udang sungai yang kecil ya. Dipotong kecil aja, sekecil mungkin. Atau cacing tanah 2 ekor atau 3 ekor, 1 minggu sekali dikasih. Nanti tetap mulai di minggu keduanya mulai dipuasakan 3 hari sekali. Jadi makannya 3 hari sekali ya. Nanti tetap dalam 1 minggu harus kalian kasih pakan alami sedikit ya, supaya menjaga stamina ikannya waktu puasa. Jadi ikannya tidak gampang stres dan mentalnya juga tidak drop karena kehabisan tenaga guys. Itu tripnya. Itu saya lakukan kepada ikan piton ini. Dia bisa sampai proporsional seperti gini. Itu kurang lebih selama 3 bulanan guys ya. Kurang lebih selama 3 bulanan ya. Memang membutuhkan waktu lama dalam menguruskan atau mendietkan ikan guys ya. Kita tidak memakai sistem yang dietnya itu ekstrim karena pertama kasihan ikannya, kedua takutnya ikannya malah gigit ekor ataupun ikannya stres, mentalnya enggak jadi ya guys ya. Jadi disitulah cara trip diet pelan-pelan bertahap, tapi tahu porsinya itu kalau dikasih makan keringan dia nggak mungkin bisa gemuk ya. Itu pun saya sampai membaca di Google jumlah protein lemak yang saya kasihkan untuk pakan alami itu berapa persen. Itu saya kasihkan. Jadi tidak banyak-banyak. Jadi ikannya tetap makan, tapi tetap dikasih arus, nanti ikannya tetap gerak terus guys ya. Ini tak kasih salah satu contoh ya. Salah satu contoh pemasangan wave maker ya guys ya. Dibasahin dulu ya. Lebih begini. Ditempelin. Sabar bos, jangan gigit saya bos. Kurang lebih begini, ini dimasukkan ke dalam air ya guys ya. Nah segini kurang lebih ya. Ini harus tenggelam ke dalam air penuh ya. Ini karena airnya pendek saya tidak bisa masukkan lagi guys ya. Nah kurang lebih begini guys. Tapi ini masih kurang dalam ya. Ini masih kurang dalam ya. Ini masih kurang dalam, harusnya lebih turun lagi guys. Karena ini airnya kan tidak terlalu tinggi, pendek. Nah, seharusnya airnya segini ya. Jadi ini membuat arus ya. Jadi ikannya setelah tidak langsung pun dia tidak renang pun dia terdorong arus, dia gerak terus tubuhnya guys ya. Kurang lebih begitu ya. Dan harus memakai tank yang agak besar ya, supaya dia bisa renang kiri kanan, itu menguras tenaganya seperti olahraga. Otomatis kalori yang dia bakar untuk tubuh dia sendiri, macamnya manusia, itu jauh lebih banyak daripada kalian taruh di tank yang kecil ya guys ya. Saya rasa cukup untuk penjelasan ini ya. Semoga berfaedah dan semoga juga menjadi pengalaman buruk saya yang tadi mati. Semoga menjadi pengalaman buruk saya yang treatment outdoor ikannya mati ya guys ya. Supaya menjadi pelajaran juga bagi kalian agar lebih berhati-hati, lebih telaten ya. Jika kalian treatment outdoor seperti saya yang terkena sinar matahari langsung ya, itu sangat berbahaya sekali. Kalau kepanasan ikannya mati ya guys ya. Saya aja memakai air yang cukup tinggi aja bisa kepanasan, apalagi kalau kalian
pakai airnya lebih pendek, pasti jauh lebih panas ya. Jadi bukannya tidak boleh, tapi lebih berhati-hati aja guys ya. Treatment outdoor bagus, tapi resikonya tinggi. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Tetap komentar-komentar ya guys ya, ada kaos kolektor ya. Jadi tetap ikutin video saya selanjutnya. Oke, bye bye. Para depois joga na minha cara e faz.